persoalan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara adalah masih minimnya moda transportasi yang menghubungkan antar daerah, terutama pada daerah-daerah terpencil. Pertanyaannya, saya tidak ulang sekali lagi. Pertanyaannya, jika terpilih, apa langkah konkret saudara untuk meningkatkan konektivitas sistem transportasi publik di daerah-daerah terpencil di Sumatera Utara agar lebih efisien dan terjangkau? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk konektivitas transportasi massal, ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Yang kedua, konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat di mana pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas, jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa, jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten, bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Saudara-saudara saya, untuk proses ini kehadiran pemerintah, dia menjadikan loyal. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ini saya mohon dengan segala hormat, dan ini menjadikan benar-benar yang harus kita lakukan terkoordinir, loyalitas, esprit de corps, yang harus bisa kita kerjasama. Saudara-saudara saya, pasti kita bisa kalau kita bersatu, bukan merasa dia yang paling berkuasa di tempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kini kita ke calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan memberikan komentar atas jawaban calon gubernur paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, yang disampaikan Pak Edi tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah. Di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan, nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana mau moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada, nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal 2 miliar. Baik, waktu Anda sudah habis. Ya, mohon. Ya, kami mohon para pendukung pasangan calon untuk tetap tertib selama pasangan calon menyampaikan visi misinya. Kami mohon kerjasamanya tetap kondusif supaya sama-sama kita
bisa memahami pemaparan dari masing-masing pasangan calon. Kita lanjutkan. Kami persilakan calon gubernur paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya tahu ada 9 bus listrik di Kota Medan ini. Harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ. Dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut. Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor, tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut. Ini perlu kajian, bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan. Semua bisa kita lakukan. Yang kedua, jalan-jalan yang rusak. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup Kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di Kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan. Ini semua dengarkan, kalau gubernur, bupati, wali kota, gubernur adalah pusat di daerah. Waktunya sudah berakhir. Terima kasih Bapak. Dan kita sekarang memohon kepada calon gubernur dari pasangan nomor urut 1 untuk mengambil bola dan mohon nanti disebutkan Pak huruf dan angkanya. Sebelah kanan.